Yang terhormat Bapak Triman Sudi SPD selaku Kepala Sekolah SD Kelas 55, dan selanjutnya kepada guru dan peserta Baiklah, pagi ini terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurwati. Sebelum itu, kami minta waktu kepada Bapak Triman Sudi selaku Kepala SDN 05 untuk menyampaikan arahan dan juga sambutannya. Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terakhir marilah kita bersyukur kepada Allah. Budaya positif. Kemudian salawat dan salam semoga kita pada junjungan Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mengatakan dari alam yang bertemu perasaan masa sekarang. Baik itu yang mungkin sahabat kami banyak karena sebulan nanti kami akan berjalan di jadi sesuai dengan mungkin ini kita terapkan kita masing-masing ataupun mungkin jadi seperti sekarang yang kita lihat kegiatan anak kita kadang-kadang tidak efektif karena namanya waktu itu hanya sia-siakan termasuk kita kadang-kadang buang-buang waktu, padahal waktu itu kalau kata orang Cina time is money ya, jadi waktu adalah uang. Jadi dalam budaya positif ini hendaknya kita terapkan kepada murid kita supaya murid kita ini melakukan hal-hal yang positif. Jadi untuk dirinya lah gitu. Jadi harapan kita ya termasuk kita juga kita supaya kita selalu budaya positif. Jadi lakukan hal-hal yang positif yang bisa membangun, bisa untuk diri kita termasuk untuk masa depan kita. Jadi harus bisa menghargai waktu sebaik mungkin. Jadi kalau kita lihat sekarang anak kita mungkin banyak yang keluyuran kesana kemari sehingga kadang-kadang terbuang saja waktunya. Padahal bisa kita lakukan mungkin dengan membaca buku atau membuat sesuatu yang bisa untuk dirinya kan begitu, atau membantu pekerjaan orang tua. Ini banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan sehingga melatih kita ini menjadi anak yang terampil. Mungkin itu sedikit kata dari saya, mungkin banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kata sambutan kita limpahkan kepada pembawa acara yang terdahulu. Langsung saja ya Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah sudah tahu kira-kira apa itu budaya positif? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Belum? Atau ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kira-kira budaya positif itu apa? Ya Pak Is? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, ya betul ya Bapak dan Ibu. Jadi budaya itu kan suatu pembiasaan. Jadi pembiasaan yang positif, pembiasaan yang baik, yang nantinya akan kita terapkan kepada anak didik kita supaya mereka itu dapat berkembang dengan baik. Jadi kalau kita ambil pengertiannya secara lengkap, itu adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid yang nantinya berguna untuk perkembangan anak didik kita itu supaya lebih maju ke depannya, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Bapak dan Ibu, disiplin positif ini juga merupakan pembiasaan-pembiasaan hal baik yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita, meliputi sikap ataupun perilaku serta tutur kata yang bisa kita latih ya Bu, yang bisa kita berikan contoh teladan yang baik kepada anak didik kita, sehingga nanti itu mereka bisa menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebelumnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar. Berarti kalau dari kata-katanya dasar itu berarti sesuatu yang sangat penting yang kita butuhkan dan kita harapkan, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kebutuhan dasar manusia berarti sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi di dalam kehidupan kita pasti menginginkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita juga menginginkan adanya kasih sayang dan rasa yang diterima yang diberikan oleh orang lain kepada kita, yang intinya bisa menimbulkan suasana hati yang nyaman, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap oleh seseorang. Misalnya nanti anak didik kita itu melakukan sesuatu yang berprestasi atau mereka memiliki kemampuan, dan nantinya kita bisa memberikan suatu penghargaan kepada anak didik kita tentang penguasaan yang telah mereka lakukan, seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan berarti di mana kebebasan itu adalah rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini yang nantinya kita harapkan terdapat pada diri anak didik kita. Jadi mereka bisa mandiri dan mampu mencoba hal baru yang positif. Kemudian kesenangan. Kesenangan meliputi kesenangan bermain, kemudian humoris, antusias, dan tertawa. Jadi maksudnya di sini pasti kita sebagai manusia itu menginginkan di kehidupan kita itu tidak selalu serius, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ada kalanya kita memang membutuhkan rasa humoris, kemudian kebebasan untuk kesenangan untuk bermain, seperti
seperti itu. Jadi misalnya di pembelajaran kita nantinya tidak selalu kita harus memberikan fokus kepada materi, tapi berikanlah di sela-sela pembelajaran kita itu kesenangan bagi anak didik kita, seperti kita memberikan ice breaking itu ya Bapak dan Ibu. Kita berikan permainan, dan permainan itu nantinya bisa memunculkan motivasi kepada anak didik kita untuk semangat kembali belajar seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 3 cara di sini Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, seharusnya kita memberikan cara yang bagaimana kepada anak didik kita? Restitusi ya Bu ya? Ya, restitusi. Karena kalau kita memberikan kepada anak didik kita hukuman, itu nanti akan berdampak negatif terhadap psikis anak didik kita. Nah, sebelumnya di sini Bapak dan Ibu kita akan memahami terlebih dahulu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nantinya kita akan membahas ini di slide berikutnya, itu ada Bapak dan Ibu tahap-tahapan dalam melakukan restitusi. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau dia terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian dia bersifat satu arah, dan hukuman ini nantinya juga bisa berupa hukuman fisik atau psikis atau secara verbal. Misalnya kata-kata yang kita ucapkan secara keras dengan intonasi yang keras itu sudah merupakan hukuman bagi anak murid kita. Dan konsekuensi. Konsekuensi itu ciri-cirinya terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dia mirip dengan hukuman tadi Bapak Ibu. Kemudian sikap gurunya di sini berarti dia memonitor murid, rekannya seperti memerintah kepada murid. Kemudian kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan mengecap anak itu sebagai misalnya anak yang suka terlambat seperti itu, tetapi kita mencari terlebih dahulu apa penyebab anak murid kita itu sehingga mereka bisa terlambat datang ke sekolah. Itu yang namanya restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dengan restitusi ini nantinya mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi sendiri. Kenapa mereka bisa terlambat? Kemudian nanti apa gagasan atau ide dari siswa kita itu untuk solusi mengatasi sehingga mereka tidak terlambat lagi ke depannya. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini terbagi atas 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah di sini Bapak dan Ibu kira-kira yang telah diterapkan selama ini Bapak dan Ibu itu posisi kontrolnya sebagai apa? Di sini ada sticky note, jadi saya ingin beritahu kepada Bapak dan Ibu yang selama ini kita tuh merasa posisi kontrol kita itu sebagai apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan di sticky note-nya, kemudian ditekankan ke depan. Oke, selama ini kita berikan kepada anak didik kita itu hukuman seperti itu, misalnya kalau terlambat nanti membuang sampah terlebih dahulu atau seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu buat di sticky note. Lebih dari 1 pun. Boleh 2 atau 1 saja, tidak apa-apa.
saja, Bu. Kadang-kadang jadi kapan? Seperti kemarin sebelumnya ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengemukakan pendapatnya bagaimana posisi kontrol kita selama ini terhadap murid. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, di sini kita akan melakukan speaking terlebih dahulu sebelum kita tanya jawab tentang posisi kontrol ini. Silakan Bapak dan Ibu berdiri terlebih dahulu. Speaking dulu Bapak supaya kita lebih relax, berjoget dulu kita. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita bahas tentang posisi kontrol yang sudah kita lakukan selama ini terhadap anak buah kita. Itu ada Bapak dan Ibu yang mengungkapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum dan pemantau selama ini. Kemudian ada yang sebagai pemantau dan teman, ada juga sebagai manajer dan sebagai pemantau. Kemudian pemantau, teman, manajer. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ada yang sebagai penghukum juga Bapak Ibu. Kemudian ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi merangkap semuanya ya Bapak Ibu. Di sini ada juga posisi kontrolnya sebagai teman dan pemantau. Nah Bapak Ibu, kita sudah mengungkapkan posisi kontrol dari diri kita terhadap siswa selama ini. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu tentang posisi kontrolnya. Kenapa Bapak dan Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer kepada anak didik kita? Pasti Bapak dan Ibu itu memiliki
Dan alasan itu tentunya baik ya Bapak dan Ibu tujuannya untuk anak muda kita. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu yang mengemukakan sebagai penghukum? Kenapa Bapak dan Ibu memberikan posisi kontrol kita kepada anak sebagai penghukum? Boleh Bapak Ibu yang sebagai penghukum apa isi? Silakan Bapak Ibu mengemukakan alasan kenapa Bapak menerapkan posisi kontrol sebagai. Ya, terima kasih. Dalam kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh anak itu, tentu dalam prosesnya ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan anak dalam proses perkembangannya, menurut kami hal yang paling efektif adalah memberikan hukuman, sehingga dengan hukuman ini anak-anak tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang salah. Jadi dalam hal ini istilah kami sebagai guru adalah membuat efek jerah terhadap anak untuk tidak berbuat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Is jawabannya. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu boleh dikemukakan pendapatnya kenapa kenapa posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Baik, menurut pendapat saya mengemukakan pendapat saya posisi kontrol kita itu kelima-limanya. Nah, kenapa kelima-limanya? Memang kondisi kita itu kan berubah-ubah. Jadi seperti kata Pak Is tadi, kadang ada penyimpangan. Ada penyimpangan tentu ada hukuman. Ada hukuman itu kalau menurut saya itu sebagai konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Jadi untuk kedepannya supaya dia tahu, oh kalau seperti ini yang saya lakukan berarti konsekuensinya seperti ini. Kemudian membuat merasa bersalah biar tahu, kadang anak-anak kita itu kan tahu sendiri, dia sudah jelas-jelas salah, dia itu tidak mau mengakui kesalahannya. Makanya kita kasih tahu, kita jelaskan di sini kesalahannya. Oh kadang kita juga harus jadi teman, ya jadi teman. Kadang-kadang kita kalau di sekolah, apalagi kita anak-anak SD, kalau kita dianggap guru ada batas antara murid dengan guru, nah itu nanti pembelajaran di kelas mau bertanya saja murid nanti nggak berani atau takut. Kemudian sebagai pemantau, jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita terapkan aturan yang ada di sekolah tentu perlu kita pantau. Menurut saya itu. Kemudian sebagai manajer itu juga kadang kita juga harus jadi manajer, kita harus bisa mengatur, mengkondisikan sesuai dengan keinginan kita walau tanpa harus ada perintah atau hukuman dan lain-lain. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih Pak Rudi, pendapatnya luar biasa sekali sudah menjelaskan dari kelima teori kontrol kita. Tapi kita akan membahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Apakah posisi kontrol yang sudah kita lakukan kepada anak itu memang terbaik bagi mereka, ataukah memang harus ada yang perlu kita perbaiki seperti itu? Dan sekarang kita bahas dulu satu persatu tentang penerapan posisi kontrol yang sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu biasanya kan kita mengatakan kepada anak langsung saja ya Bapak dan Ibu. Biasanya apa yang dikatakan guru tidak ada siswa yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas itu biasanya seperti apa? Kalau sebagai penghukum, misalnya ya membersihkan WC atau lari kesalahannya, atau ada juga Bapak dan Ibu kita yang berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas seperti itu, melakukan seperti itu kepada anak. Apakah posisi kontrol kita sebagai penghukum ini bagus nantinya untuk psikis anak dan juga untuk kedepannya bagi mereka? Di penghukum ini ada suara kita pasti akan lebih tinggi juga ya Bapak dan Ibu. Kita akan sedikit membentak kepada mereka, kemudian kadang-kadang disertai hukuman verbal. Ini yang biasanya terjadi pada masa yang lampau. Tapi sekarang sudah banyak yang tidak kita lakukan untuk hukuman verbal, untuk hukuman menggunakan
Bapak Ibu. Nah, kata-kata yang kita ucapkan seperti ini. Adi, kamu ini terlambat dan terlambat lagi. Pas atau ketika Anda itu tidak membuat tugas, Adi pasti kamu tidak membuat tugas lagi. Jadi kita langsung mengucap anak itu sebagai anak yang suka terlambat, suka tidak membuat tugas. Hasilnya apa dan Bapak dan Ibu? Hasilnya, maksudnya dampaknya bagi murid itu biasanya murid kita akan merasa malu dan merasa tertekan serta berdampak dengan psikologinya. Nantinya dampak kedepannya itu anak-anak bisa bertindak agresif. Ini yang kita takutkan ya Bapak Ibu. Agresif di sini maksudnya tahu ya Bapak Ibu? Melawan atau nanti mereka main di belakang. Contohnya karena kita marah-marah kepada mereka atau memberikan hukuman kepada mereka ini, nantinya mereka main belakang seperti mengempesan ban sepeda motor kita seperti itu. Nah itu yang kita takuti dan nantinya psikis mereka tuh merasa tertekan, jiwa mentalnya itu tertekan. Apalagi bagi siswa yang kondisi psikisnya itu lemah ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira hukum ini apakah tepat kita lakukan kepada anak didik kita? Tidak ya Bapak dan Ibu, karena nantinya berdampak negatif kepada mereka. Kemudian rasa malu, kita pasti juga akan merasa malu terhadap teman-teman seperti itu Bapak Ibu. Karena dengan misalnya kita menyuruh mereka untuk lari di sekeliling lapangan, pasti ada saja nanti itu teman-teman yang lainnya menertawakan atau juga ikut-ikutan mengelola anak murid kita itu sebagai itu yang suka terlambat, sering dihukum mengelilingi lapangan seperti itu. Selanjutnya untuk membuat merasa bersalah. Nah di sini membuat merasa bersalah di sini misalnya kata-kata yang kita ucapkan kesekian kali ibu sudah ingatkan, pasti ya Bapak Ibu. Kemudian kamu senang ya melihat ibu terus-terusan merasa maksudnya di sini kamu senang ya melihat ibu terus-terusan jengkel atau seperti itu. Kemudian istilahnya membuat merasa bersalah itu kita memang membuat anak murid kita itu merasa bersalah terhadap tindakannya yang nantinya bisa berdampak buruk pada kita gitu. Selanjutnya teman. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, contohnya misalnya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah selesai kita akan bermain game. Dan apa dampaknya kira-kira Bapak dan Ibu kalau kita sebagai teman ini? Baiklah, terima kasih kesempatannya Ibu Mira. Kalau menurut saya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak-anak, jadi tidak adanya rasa segan. Jadi nanti kita dampak negatifnya, anak itu jadinya menganggap remeh. Jadi ketika kita berbicara, jadinya tidak didengarkan. Kalau positifnya mungkin juga ada. Jadi kan dia tuh jadinya seperti santai sebetulnya. Cuman kalau itu di yang formalnya itu kurang baik juga kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman ini nanti anak bisa melonjak istilahnya ya Bu. Dia tidak lagi segan terhadap kita karena kita tuh dianggapnya sebagai teman, sebagai teman seperti itu. Namun segi positifnya ya yang sudah disampaikan Bu Rina tadi, kita bisa dekat dengan anak seperti itu, mereka bisa nyaman dengan kita. Namun ya itu tadi untuk ketegasannya itu sangat kurang bagi anak. Selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau misalnya kita ucapkan seperti ini kepada adik kita. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Om. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan seperti itu. Dan kira-kira Bapak dan Ibu apakah pemantau ini bagus nantinya untuk anak didik kita? Masih kurang ya Bu? Masih kurang. Kenapa Bu Rina?
guru sebagai pemantau, apalagi kalau untuk kita di sekolah dasar yang anaknya masih di rentang umur 6 sampai 12 tahun. Nanti kalau kita pemantau kan kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Seperti kamu hanya memberi anak itu menyelesaikan sendiri, guru hanya memantau. Menurut saya, kalau untuk di sekolah dasar sebaiknya anak menyelesaikan sendiri masalahnya, tapi didampingi oleh guru, tidak dilempar saja sendiri dia menyelesaikannya. Ini kalau menurut saya pemantau ini masih kurang bagus untuk diterapkan di sekolah dasar. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya benar sekali ya Bapak Ibu, itu saja tidak ada baliknya seperti itu. Hanya melaksanakan tugasnya sudah, pokoknya sudah melaksanakan tugas sudah. Namun ini kita kurang bagus kita terapkan di pembelajaran di sekolah dasar karena anak didik kita itu masih butuh bimbingan, masih butuh dukungan dari kita seperti itu. Selanjutnya sebagai manajer, kalau sebagai manajer itu contohnya misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu kepada manajer kita itu untuk introspeksi diri terlebih dahulu, apakah mereka tahu kesalahan mereka. Kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi kita tanyakan kepada mereka apa keyakinan sekolah yang sudah mereka langgar. Karena nanti pastinya kita di awal pembelajaran kita masuk kelas itu Bapak Ibu pasti sudah membuat suatu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi dengan keyakinan kelas itu akan kita jadikan patokan supaya mereka itu selama pembelajaran di kelas itu melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kita bertanya, kita berikan kesempatan kepada anak didik kita itu untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka, bagaimana solusi yang akan mereka lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Dari sini ada contoh percakapan antara guru dengan siswa jika kita memposisikan diri sebagai manajer. Dengan posisi kontrol sebagai manajer itu nada suara kita tulus, maksudnya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu rendah, pelan gitu ya. Nada kita suara kita tulus, berbahasa kita tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi murid itu memang kita panggil, misalnya kita panggil ke ruangan khusus di Bapak Ibu, kemudian kita berikan kepada mereka nasihat seperti itu dengan kata-kata yang tadi yang sudah kita sampaikan. Sebelumnya kita tanya dulu apakah mereka tahu kenapa mereka itu kita panggil. Nanti kita tanyakan apakah yang sudah mereka lakukan atau apa yang sudah dilakukan sehingga dipanggil ke ruangan ibu guru seperti itu. Contohnya di sini Bapak Ibu, guru mengatakan Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Atau kita tanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu terlambat sehingga datang? Kenapa kamu bisa datang terlambat? Jadi kita tanyakan dulu penyebabnya kepada anak didik kita itu. Kemudian kita tanyakan solusinya sehingga mereka sendiri yang mencari solusinya gitu. Kemudian tadi saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Jadi kalau ada terlambat, ada tugas yang tertinggal, jadi dia akan menanyakan kepada temannya supaya tugas itu dia bisa selesaikan tepat waktu walaupun dia datangnya terlambat seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu solusinya memang dari peserta didik itu sendiri gitu. Kemudian guru, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru berkata, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kira-kira kalau kita lakukan seperti ini, bagaimana perasaan murid kita diperlakukan seperti ini Bapak Ibu?
Kalau kayak gitu benar saya mengaku. Gimana lagi Pak? Kenapa? Kalau ada kesempatan memang mudah saya bersemangat. Karena kan nggak ada konsekuensi apa yang saya lakukan. Ya, ini maksudnya ini kan cuma percakapannya. Konsekuensinya apa Pak? Sebelumnya kita kan membuat dulu keyakinan kepada anak murid kita. Jadi keyakinan itu udah kita sepakati bersama dan nanti konsekuensinya apa? Ya sudah kita sepakati sebelumnya. Gitu. Dalam pernikahan ini tidak ada konsekuensi. Iya. Jadi makanya kalau saya Iya Bu. Iya Pak. Iya. Jadi ini maksudnya sebelumnya kita sudah mengadakan terlebih dahulu membuat keyakinan kepada anak didik kita, keyakinan kelas seperti itu, dan nantinya kita sudah berdiskusi juga kalau mereka melanggar dari keyakinan kelas itu apa konsekuensinya itu sudah kita bahas sebelumnya gitu Pak. Jadi kembali lagi ke kasus konsekuensi tadi ya. konsekuensi. Kalau posisi kontrolnya kita memang sebagai manajer. Kan kita balik lagi ke yang gampang ini. Mantap. Nah, balik lagi ke sana tadi. Mencari solusi sendiri ya, ke sana ya. Mencari solusi sendiri. Sadar dengan tadi dalam dirinya. Ya, sadar dari dalam dirinya bahwa mereka melakukan kesalahan itu, kemudian mereka juga mencari solusi sendiri bagaimana mengatasi dari kesalahannya itu. Jadi itu yang kita latih kepada anak didik kita supaya mereka bertanggung jawab seperti itu Pak. Kalau kita ingat ketika kita masih sekolah, rasanya itu sulit apa? Kenapa? Karena anak yang nakal itu biasanya memang dia sengaja cari-cari kesalahan. Malah dicari-cari kesalahan utama. Jadi kalau seperti itu memang mungkin untuk jangka panjang, tapi dalam waktu setahun 2 tahun ya nggak tahu masih sadar atau belum jangka panjang. Menurut saya dalam ini fungsi kontrol bukan terpisah maksud saya. Kalau kita lihat nggak terpisah. Artinya apa? Kelima-limanya itu harus dimiliki oleh satu. Nah, kapan dia berfungsi sebagai seorang manajer? Kapan dia akan berfungsi sebagai seorang pemantau? Dan fungsi itu dimiliki dulu. Nah, maksudnya begini, kalau kita buat piramida, menurut saya sebuah piramida, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh guru ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan, maka harus dilakukan dulu dengan kontrol manajernya. Jadi posisi kontrol manajer, kemudian ditingkatkan lagi melalui kontrol pemantauan, dan akhirnya puncak dari semua kegiatan bisa juga berubah karena karakteristik. Makanya saya katakan, saya agak ekstrim sekarang mengatakan begini. Ekstrimnya begini, jika fungsi kontrol itu sebetulnya harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Cuma ekstrimnya begini, kalau saya menghukum Rindang karena kontrolnya karena dia melakukan kesalahan dengan kontrolnya dia, berarti kalau saya menghukum ini, maka hukumannya tidak sama antara si yang dilakukan oleh Rindang dengan yang dilakukan oleh Ina, walaupun posisinya sama kesalahan, tapi hukumannya yang saya berikan tidak sama. Sementara Ina saya berikan tugas untuk melakukan ulang atau berhidupan, sementara Rindang sesuanya akan belajar, dia akan belajar dengan punya temannya untuk mengatasi. Kan berbeda tuh. Tapi ketika Ina sesuai mengulang dengan temannya, maka dia akan melakukan seperti yang dilakukan Rindang. Nah, ini anak yang nakal. Jadi kalau menurut saya, kelima-lima posisi kontrol ini harus dimiliki oleh guru, cuman timing yang tepatnya kapan ini bisa digunakan oleh guru. Bukan untuk semua siswa kalau menurut saya, dan bukan untuk satu permasalahan yang hanya untuk satu permasalahan yang sama. Ini bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali posisi kontrol ini apa sih? Kenapa ada 1, 2, 3? Kita tidak akan melihat yang satu yang menghukum ini salah,
yang membuat merasa bersalah ini juga tidak benar. Menjadi teman juga tidak bagus, ada positifnya. Tapi karena ada positif ada negatifnya, maka kelima-limanya ini harus kita kuasai, dan timing yang tepatlah untuk siswa kapan kita melakukan. Itu yang kira-kira menurut saya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Nah, ini apa ya Bapak Ibu? Menarik ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita itu. Jadi posisi kontrol itu bukan maksudnya kita menyalahkan kalau diri kita selama ini sebagai penghukum, jadi bukan gitu ya Pak. Bukan menyalahkan, tapi kita itu bagaimana membuat peserta didik kita itu menjadi nantinya budaya positif tadi Bapak Ibu. Bagaimana posisi kontrol yang kita terapkan kepada anak ini nantinya bisa berdampak positif bagi anak didik kita, sehingga nanti kedepannya mereka itu memang bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang sudah kita lakukan dengan kontrol yang sudah kita berikan kepada mereka selama ini. Dengan posisi ada tadi yang menghukum, teman, rasa bersalah, apa tadi pemantau, dan juga manajer. Jadi bukan istilahnya bukan apa namanya ya Bapak, menyalahkan kalau posisi kita sebagai penghukum, bukan, tapi memang dampaknya nanti kita pikirkan terlebih dahulu kepada anak, apakah posisi kontrol kita sebagai penghukum itu nantinya itu berdampak positif atau negatif kepada anak didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Satu lagi, Iya Pak. ada satu ilustrasi ya, ilustrasi ini. Ketika di waktu SD dia sering kena hukum karena tidak hafal Quran. Tetapi setelah dia kuliah dari sarjana, untung saya dihukum oleh guru saya waktu SD. Kalau tidak saya dihukum sampai sekarang sudah saya tidak hafalkan kali ini. Ada yang ilustrasi seperti itu. Jadi ada juga siswa yang menyadari kapan dia sadar, ketika sudah dia butuhkan pada saat itu dia kembali ke gurunya. Untung saya dihukum waktu itu, untung saya dipukul waktu itu. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi ini maksudnya kalau kita sebagai penghukum itu dampaknya akan terasa sangat lama seperti itu, sampai dia kuliah pun mereka merasakan masih ingat dengan perlakuan dari bapak ibu guru kita yang sudah diberikan kepada kita waktu di SD gitu. Memang nantinya bisa membuat anak didik kita itu jerak, tetapi ketika kita saat melakukan hukuman seperti itu pasti mereka merasa tertekan tadi, pasti ada itu Pak. Ya, saat kita memberikan hukuman itu, pasti anak akan merasa kesal sekali atau merasa malu ketika memang misalnya tadi perkalian ya Pak. Kalau kita tidak hafal perkalian, mungkin kita memberikan hukuman kepada anak didik kita itu untuk berdiri di depan dengan angkat satu kaki seperti itu. Paling terakhir pulangnya seperti itu. Ya, mereka akan selalu mengingat itu dan dampaknya akan bertahun-tahun lama itu. Tapi maksudnya di sini pada saat kita memberikan hukuman itu pasti ada dampak negatif yang akan berdampak kepada diri siswa. Nah, bagi diri siswa yang kuat, psikologisnya yang kuat, memang nantinya tidak berpengaruh seperti itu Pak. Tapi bagi mereka yang psikisnya lemah, setelah merasa tertekan, merasa malu, besoknya bisa jadi mereka akan takut kembali untuk sekolah. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin akan mengajukan untuk pindah sekolah. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Itu. Jadi di sini maksudnya posisi kontrol itu bagaimana kita memposisikan sebagai guru yang nantinya memang dampaknya kepada siswa itu tidak berdampak buruk terhadap psikologinya. Kemudian kita melatih bagaimana anak didik kita itu nantinya bisa menjadi peserta didik yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang kreatif, inovatif seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pasti kita sudah laksanakannya semuanya di awal pembelajaran. Ketika kita masuk kelas, berarti kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas istilahnya ya Bapak Ibu. Pasti sudah semuanya ya Bu. Nah, dengan membuat keyakinan kelas,
Itu kira-kira gimana langkah-langkahnya yang kamu membuat keyakinan kelas? Pasti kita berdiskusi kepada siswa. Yang langkah pertama kita lakukan diskusi, kemudian kita tampung berbagai pendapat atau ide dari anak murid kita untuk kemajuan belajarnya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk kesepakatan kelas supaya pembelajaran itu nantinya memang tujuan dan pembelajaran kita tercapai itu. Kita tampung dari berbagai ide dan gagasan anak murid kita, kemudian nanti kalau ada kata-kata yang masih pasif seperti itu, yang kurang bagus, istilahnya kata-katanya tidak sesuai, nanti kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian itu nanti yang akan kita buat, kemudian kita kembalikan lagi kepada anak didik kita. Apakah kesepakatan yang sudah mereka munculkan, mereka ungkapkan disepakati bersama seperti itu. Kalau mereka mengatakan sudah, nah itu yang kita pakai untuk keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu bersifat pernyataan yang universal. Maksudnya yang itu tadi universal berarti sudah umum, maksudnya iya. Dari pendapat-pendapat anak didik kita itu kita jadikan dia sebuah pernyataan umum yang disepakati seperti itu. Dia bersifat positif dan bersifat abstrak, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti di dalam budaya positif ini kita akan menerapkan adanya segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana proses atau dialog yang dilakukan oleh guru ketika menghadapi suatu masalah murid atau menghadapi suatu kasus, sehingga nantinya bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama tahap menstabilkan identitas, yang kedua tahap validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu maksudnya Bapak Ibu, kita bisa nanti mendapat kepada, maksudnya ketika kita memanggil siswa kita yang bermasalah atau mereka membuat suatu kasus, itu kita katakan kepada mereka seperti ini yang sudah diterangkan di depan Bapak Ibu. Kita bisa saja menyampaikan kepada anak itu terlebih dahulu tugas seperti itu, tapi kita harus tahu terlebih dahulu penyebabnya, gitu kan Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengatakan kepada anak bahwa tidak ada manusia itu yang sempurna. Ini misalnya gini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita panggil dulu anak yang bermasalah itu, kemudian kita tanyakan kenapa Adi misalnya, kenapa Adi ibu panggil ini, apakah Adi tahu apa kesalahan yang sudah Adi lakukan. Kemudian nanti akan dijawab oleh murid kita, tahu Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Kita selanjutnya mengatakan ini tadi Bapak Ibu, karena Adi memang tidak ada manusia itu yang sempurna seperti itu. Dan halnya memang kita, nah sebelumnya kan kita tanya itu penyebabnya kenapa. Kalau mereka menjawab lupa, nah boleh kita jawab seperti ini, memang tidak ada manusia itu yang sempurna. Ada kalanya memang kita bisa lupa seperti itu. Jadi kita tidak langsung istilahnya membuat perasaan anak itu memang langsung apa ya Bapak Ibu, merasa bersalah. Jadi kita tanyakan dulu penyebabnya apa, kemudian masalahnya apa ketika mereka melakukan suatu kasus. Nah, ini kata-kata yang bisa kita berikan kepada adik kita jika suatu saat nanti ada mereka yang memiliki suatu masalah, tidak membuka tugas atau datang terlambat seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, misalnya kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini kita sesuaikan juga nantinya dengan masalah
apa penyebab mereka melakukan kesalahan itu. Jadi tidak harus seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah kita kaitkan nantinya kesalahan yang sudah anak didik kita lakukan itu dengan keyakinan keras yang sudah kita buat, kita sepakati bersama. Itu kira-kira apakah kita selama ini sudah menerapkan dari ketiga segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Mungkin dari kita pada hari ini mungkin kita lanjut diskusi. Kira-kira apakah selama ini kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Boleh Pak Is? Sebelum saya membahas masalah segitiga restitusi, saya kembali lebih sebelumnya menyentuh. Jadi apa yang terbayang oleh saya ketika materi ini waktu sampaikan, kembali saya merasa bahwa seorang guru itu berfungsi sebagai pendidik. Ketika berfungsi sebagai pendidik, maka disinilah harus menerapkan budaya positif. Jadi kecenderungan mengatakan budaya positif ini dalam mendidik anak. Artinya kalau bahasa sekarang mendidik anak karakter. Jadi bukan secara mengajar. Nah, saya merasa posisi saya waktu belajar, posisi saya sebagai seorang pendidik, bukan sebagai mengajar. Nah, saya waktu belajar dulu mengatakan guru itu adalah seorang pendidik dan mengajar. Nah, ketika berfungsi sebagai seorang pendidik, baru saya sadari bahwa memang beginilah mestinya pelaksanaan seorang pendidik. Tetapi selama ini mungkin saya lebih posisinya sebagai seorang pendidik dan pengajar, sehingga apa yang saya ajarkan mestinya dapat mencetak. Jadi, nah di sini lah baru sadari bahwa fungsi kita sebagai seorang pendidik dan pengajar itu ketika ketika kita belajar tentang budaya positif, memang fungsi kita sebagai seorang pendidik. Maka dalam memenuhi kebutuhan dasar, karena yang merasa yang kebutuhan dasar tadi, saya kembali ke kebutuhan dasar. Ketika kita anak mendapatkan kebutuhan dasarnya, maka dituduh dia akan merasa puas, senang dan bahagia. Nah, seorang guru yang mampu, yang harusnya mampu memenuhi kebutuhan dasar siswa sehingga memang mereka membuat merasa dirinya berarti atau mempunyai makna bagi orang lain atau diri sendiri, diakui oleh lingkungannya. Nah, kalau ini kita terapkan, maka sangat baiknya. Maka memang benar seorang guru sebagai pendidik harus memposisikan dia sebagai kontrol manager. Kemudian dia harus menggunakan dalam mengatasi penyimpangan dengan cara restitusi, dengan memanfaatkan segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Is yang sudah menyimpulkan, memberikan kesimpulan kepada kita semuanya bahwa kita itu sebagai guru bukan berposisi sebagai pengajar saja, tetapi sebagai pendidik juga. Memang ya Bapak Ibu, pendidik dan pengajar itu yang harus kita berikan kepada anak sehingga nanti terciptalah budaya positif ini. Memang itu yang kita harapkan, itu yang akan kita inginkan terjadi pada diri siswa kita tentang budaya seperti kita katakan. Jadi di dalam materi itu kita tidak hanya fokus bagaimana materi itu tersampaikan kemudian mereka paham dengan materi yang kita sampaikan, tidak seperti itu. Tetapi kita juga harus memberikan bimbingan, memberikan didikan seperti itu pada anak didik kita supaya mereka memiliki karakter yang baik, memiliki budaya positifnya tadi Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan refleksi atau kesimpulan terhadap diskusi yang telah kita lakukan. Boleh. Baiklah Bu, dari paparan kita tadi tentang budaya positif itu keyakinan kelas, tentang satu lagi tentang penyelesaian masalah dengan segitiga diskusi. Di sini dapat kita bahkan bahwa agar
budaya positif di sekolah kita ini bisa terlaksana. Disinilah diperlukannya kerjasama untuk kita semua. Kalau seandainya hanya sebagian kita yang melaksanakannya, misalnya hanya sebagian kita yang berperan sebagai manajer, sedangkan masih ada yang penghukum dan yang lainnya itu semua, maka budaya positif ini tidak akan tercapai. Jadi dari yang paparan yang telah disampaikan Ibu Mila tadi, jadi saya menyimpulkan dengan kita berarti sebaiknya di awal pembelajaran kita pertama membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itulah acuan kita nanti. Misalnya ada anak yang melanggar, jadi disitulah peran kita sebagai manajerial, dan nanti kita menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin seperti saja. Terima kasih Bu Linda, luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih banyak atas refleksinya kegiatan diskusi kita pada hari ini. Dan sekali yang disampaikan Bu Linda tadi, jadi kita memang harus berkolaborasi bagaimana supaya kita itu istilahnya kompak ya Bapak Ibu, bagaimana kita memang harus mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini, sehingga nanti anak didik kita bisa memiliki budaya positif, mereka bisa memiliki kebiasaan yang baik yang akan berdampak positif juga nanti untuk kedepannya bagi diri mereka. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Di sini saya selaku pemateri mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaiannya tadi ada kesalahan yang tidak disengaja ya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya sudahi dengan mengucapkan dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.